Waalaikumsalam. Bapak perhatikan, ini kelasnya sudah dibersihkan belum? Sudah. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai, Bapak biasanya mengecek kebersihan juga dulu. Oke, sebelum kita berlanjut, kita belajar hari ini. Mana ketua kelasnya? Kelas kita ya Pak. Silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum pelajaran mari kita berdoa mulai. Terima kasih. Oke, seperti biasa, setelah berdoa, silakan yang membawa juz amma, buka juz ammanya. Kita tadarus sebentar ya. Tadarus surat-surat pendek. Atau bagi yang lupa, ya ada yang lupa membawanya, ada yang boleh diperhatikan di layar ya. Kita tadarus bareng-bareng. Kita silakan dibuka untuk surat At-Takasur. At-Takasur. Artinya apa At-Takasur? Bermegah. Yuk kita mulai ya bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah ya, kita masih bisa membaca surat pendek ya sebelum kali ini. Baik, sebelum dimulai, Bapak akan memeriksa kehadiran dulu. Kalau di buku agenda di sini, ini kelas 7A yang tidak hadir ada 1 orang ya. Siapa itu? Nathan. Mana sakit? Sakit. Ya, sakit ya Nathan ya. Oke, mudah-mudahan Nathan diberi kesembuhan ya dari sakitnya. Supaya bisa kembali lagi bersekolah bersama kita juga belajar di SMP Negeri 1 Dongan. Oke, ya. Baik, sudah siap belajar? Siap ya. Tadi Bapak sudah cek kebersihan. Kita sudah yang namanya membaca juz amma ya. Setelah ini kita akan belajar. Kalau sudah siap, bisa diperhatikan buku dan pulpennya ditaruh dulu ya. Kita lihat materinya ya. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ada yang tahu? Nama-nama. Nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada berapa Asmaul Husna? 99. Akan tetapi di pertemuan kali ini kita tidak akan membahas yang 99 itu.
tapi yang akan kita bahas hanya 4 saja. Apa itu? Yang pertama ada Al-Alim, Al-Hakim, As-Sami, Al-Basir. 4 ini ya. Bapak harap kalian sudah hafal ya yang 4 ini. Nah, lalu apa artinya sebelum beranjak kita coba dulu ya. Artinya apa? Tapi sebelum ke situ kira-kira apa sih belajar Asmaul Husna yang 4 ini gunanya buat apa kira-kira seperti itu ya. Sekarang kita lihat sebuah tayangan berikut ini coba ya. Kalian perhatikan dengan bersama. Tentang apa? Ada apa adegannya tadi itu? Mau di perempatan ah menerobos saja ada CCTV. Terus tadi di minimarket tuh ada apa tuh? Jatuh barang gitu, dibiarin aja. Pas itu lihat. Terus pas tadi juga ada apa itu? Mau di apa? Koper isi apa itu? Isi uang. Mau diapain? Biasanya kayak gitu. Korupsi. Bilang ada CCTV nih gitu. Kalau tadi mah ada ya. Pas korupsi nggak ada CCTV. Kira-kira tadi diambil nggak uangnya? Enggak ya, tidak. Karena tidak diambil. Kenapa? Kok bisa si bapak-bapak itu tidak mengambil uangnya? Kan ada CCTV. Kira-kira kenapa? Karena Allah Maha Melihat. Oke, seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari kita pernah nggak begitu? Kalau nggak ada CCTV kita tuh kayak yang buang sampah sembarangan aja lagi. Pernah nggak begitu berpikiran? Pernah ya gitu. Kalau ada CCTV kita perlu anteng. Nah, baik ya. Itulah kehebatan Allah ya. Salah satunya adalah tadi Asmaul Husnanya. Apa itu Allah Maha Melihat? Bahasa Arabnya adalah Al-Basir. Allah Maha Melihat. Kalau dari atas kita cuma kecil. Ya, seperti itu. Maka tidak ada pandangan yang luput dari Allah ya. Karena Allah sifatnya adalah Asmaul Husnanya Al-Basir seperti itu. Nah, lalu apa sih Pak belajar yang lainnya bagaimana Pak tujuannya gitu kan. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan ya sekarang ini bisa dilihat ya di ayat yang pertama. Nah, nanti kita mengamati ya dan juga mendiskusikan melalui pembelajaran discovery peserta didik dapat memahami sifat makna Allah yang berkaitan dengan Asmaul Husna yang 4 ini ya. Kemudian nanti melalui teknik pembelajaran
diskusi, peserta didik dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, ya tadi ya. Kemudian tekun, teliti nih. Nah, dan juga menjadi pendengar yang baik serta visioner. Ya, visioner itu tahu banyak lah, kira-kira seperti itu. Kemudian nanti ada penugasan juga berbasis produk ya. Melalui pelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat poster nanti untuk tugas ya. Beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna, seperti itu. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Lanjut ya. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup. Kemudian berikutnya pembagian kelompok. Sudah pembagian kelompok? Sudah dibentuk? Sudah ya. Gimana kelompoknya nih? Kelompok 1 biasanya bagaimana? Oh, kelompok ini. Kelompok 1 yang ini? Kelompok 2. Kalau yang ini? 3 yang sebelah sana? Oh, jadi kelompok 1, 2, 3 dan 4. Oke, sepakat ya? Pembagian kelompoknya per baris saja ya. Oke, sekarang perhatikan lagi ke depan. Oke. Ada gambar apa itu? Ini. Mencontek. Satu lagi nya? Sama. Kira-kira kalau menyontek itu, kamu tahu nggak sih? Tahu. Tapi belum nih melakukan mencontek itu belum, tapi baru lihat. Allah tahu nggak? Tahu. Kenapa sih bisa begitu? Bisa tahu? Maha mengetahui. Nah, seperti hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang ini contohnya. Nih, kamu nih biasanya nih. Contoh Al-Alim ya. Kalau aku hapus riwayat chat atau history game, Allah nggak bakalan tahu. Bener apa salah? Setuju apa tidak setuju? Tidak setuju. Kenapa? Pasti Allah maha mengetahui. Sekarang Al-Basir. Ya. Kalau saya ngelakuin sesuatu diam-diam, misalkan nyontek kayak tadi ya, nah, Allah tetap bisa melihat. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Kemudian As-Sami, apa itu? Allah maha mendengar. Kalau aku berdoa dalam hati tanpa suara, Allah tetap bisa mendengar suara kita. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Kemudian yang terakhir Al-Khabir, ya. Al-Khabir maha mengetahui dan maha teliti di sini. Allah tahu bukan cuma apa yang aku kerjain, tapi juga niat dan isi hatiku. Setuju apa enggak? Setuju. Oke, kalau seperti itu berarti kayaknya ini positif vibe semua nih, anak positif vibe. Nah, berikutnya Bapak mau misalkan kita simulasi dulu deh. Kalau tadi kan kalau doa diam-diam, Allah tak ada sih Pak. Gitu. Coba sekarang perhatikan manusia deh. Coba yang maju siapa perwakilan? Boleh kita simulasi. Nah, ada yang maju siapa itu? Siapa? Dimas, boleh maju sini. Yang perempuannya? Maju silakan. Kita percobaan ya. Ukurannya manusia bukan ukurannya Allah. Yang perempuannya mana perempuannya? Iya, maju. Nah, contoh ya. Ini Dimas, yang satu lagi siapa namanya? Ilmi. Coba Ilmi, misalkan Ilmi ya. Ini Bapak ada teks ya. Misalkan Dimas menghadap ke sini aja. Set. Ya. Kamu baca nih. Tapi bacanya tidak pakai suara. 1, 2, 3. Nah, tahu nggak? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu Dimas? Hah? Karena pendengarannya terbatas. Ya. Bahkan tadi menurut kamu tuh baca apa diem aja? Membaca, tapi Dimas tahu nggak? Enggak kan? Karena manusia mah pendengarannya terbatas. Sekarang kebalikannya, kamu balik sana coba. Nah, balik sana. Sekarang Dimas balik sini. Nah, lihat Dimas lagi ngapain? Ya tahu ya teman-teman mah ya. Nah, yang Ilmi kira-kira lagi ngapain tadi Dimasnya? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Ilmi nggak tahu. Nah, karena penglihatan manusia juga terbatas. Bisa nggak matanya dibalik ke sini? Apalagi membaca niat Dimas mau ngapain sih gerakan yang tadi? Ya seperti itu. Jadi Allah itu maha. Kenapa maha? Ya lebih daripada kita manusia sifatnya.
Maha tadi yang mendengar, Maha juga melihat begitu. Oke, tepuk tangan untuk yang mau maju. Ya, seperti itu. Sampai sini ada gambaran? Ada gambaran? Ya, ada gambaran ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materinya. Ya, materinya. Sekarang coba Asmaul Husna, boleh sambil dibuka bukunya ya, dibuka. Itu tadi ada yang bilang nama-nama Allah yang baik, indah dan agung. Agung itu apa sih? Besar ya. Nama tersebut menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha baik, Maha indah dan Maha agung. Nah, ada landasan dalilnya ya tentang Asmaul Husna, yaitu pada Quran surat Al-A'raf ayat 180. Coba ada yang mau mencontohkan? Siapa? Mana? Oh, ya siapa namanya? Arka, Pak. Arka. Oke, yang lain perhatikan ya. Di buku paket juga ada. Coba Arka dibaca tulisan Arabnya, dimulai dari kamu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzi yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Oke, diulangi pada bagian wadarul ladzina. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayud terus sayujzauna sayujzauna ma kanu ya'malun. ya malu. Oke, terima kasih ya. Bapak bacaan ulang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya. Ya, seperti itu ya. Oke, sekarang coba yang mau membaca artinya ada siapa? Oh, siapa namanya? Ini. Boleh gini dibaca artinya yang keras ya. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang Menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. surat Surat Al-A'raf ayat 180. Oke, terima kasih. Allah memiliki asmaul husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan ya. Menyalahartikan tuh yang apa ya? Yang mengartikannya tuh main-main ya. Menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Termasuk menyalahartikan tuh mengabaikan bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar ya. Allah Maha mengetahui seperti itu. Jadi nggak percaya lah kira-kira begitu ya. Padahal ini termasuknya adalah ke dalam rangkaian rukun iman. Oke. Lanjut ya. Tadi ada 90. Nah, sekarang yang pertama yang kita bahas yaitu tentang Al-Alim. Al-Alim ya, Al-Alim. Kita lihat Al-Alim ini artinya Maha mengetahui ya. Yaitu contoh perilaku atau pencerminannya, kalau di sini selalu berusaha semangat belajar, menghargai ilmu, dan para ulama senantiasa bertindak mengambil keputusan atas dasar ilmu yang dimiliki, selalu berusaha meneguhkan hati, giat belajar untuk lebih menguasai ilmu pengetahuan. Jadi ada kaitannya hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Terus apa pada dasar itunya dalilnya? Nah, ada di sini ya tentang Al-Alim ya. Bapak bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya, dan kunci-kunci semua
semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, tidak diketahuinya, dan tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitabnya, yaitu di Lauhul Mahfuz. Alim. Al-An'am ayat 59. 50. Lanjut, yang kedua apa ini? Al-Khabir. Al-Khabir. Yang kedua adalah Al-Khabir. Artinya apa Khabir? Maha teliti. Ya, contohnya yang pertama, cermat dalam berbagai tindakan. Ya. Jadi bendahara kelas, ngitung duit. Nah, harus gimana? Teliti di situ. Ya, harus cermat. Kemudian menjadikan pendorong untuk semangat belajar, menghindari ceroboh dan bertindak curang, melakukan berbagai aktivitas dengan teliti, senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan secara mendalam. Jawab soal nih, jangan udah pas selesai kumpulin, ya diteliti lagi. Namanya udah belum, kelasnya udah belum, ya jawabannya dicek lagi. Maka ketika kalian melakukan hal itu, maka kalian mengimani, yaitu mengimani Al-Khabir. Lanjut. Ada ayatnya juga, yaitu di surat At-Taubah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum tutraku walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijatan wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah Rasulnya. Dan orang-orang yang beriman, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tadi Al-Khabir. Kemudian yang ketiga, apa ini? As-Sami. Artinya apa? Allah Maha mendengar. Nah, di sini contoh perilakunya yang pertama, peduli, mendengar serta memperhatikan orang lain. Di antaranya kalau ada guru sedang berbicara, ya, tolong didengarkan dengan seksama. Ini bukannya malah ribut, atau bahkan di konten TikTok tuh ada tentang yeping ya. Kapan yang yeping? Ya. Bahkan ada yang ini guru seperti itu, kamu temennya ngomong terus disebutnya, wah kamu yakin terus nih, gitu. Jangan ya, nggak boleh ya. Apalagi kalau ada yang curhat ya. Padahal Allah aja Sami Maha mendengar. Ada temen yang curhati, yakin ya seperti itu. Kemudian memahami pentingnya mendengar dalam kebaikan, nasihat. Kemudian peka terhadap informasi. Besok libur nggak? Libur ya. Kalau ada yang berangkat, nah itu ya, peka terhadap informasi. Kemudian menjauhi informasi yang berbau hoax, gitu ya. Kemudian berhati-hati dalam bertutur kata, juga memilih informasi yang baik dan bermanfaat. Biasanya orang tuh kalau denger itu ya, besok libur. Nah, denger-dengernya bener nggak didengernya? Belum tentu ya, kira-kira seperti itu. Ya, ini dari pengamalan dari As-Sami. Lanjut. Nah, dalilnya wallahu sami'un alim. Ini penggalan ayatnya ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 256. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, seperti itu. Lanjut terakhir. Apa ini? Al-Basir. Artinya apa Al-Basir? Allah Maha melihat. Contoh perilakunya apa? Yaitu bersikap hati-hati, menjaga diri dari perbuatan tercela, berhati-hati dalam berbuat dan memutuskan sesuatu, menjaga pandangan dan melihat hal-hal yang baik. Jangan karena ada CCTV jadi takut, nggak ada CCTV. Nah, ini ada CCTV. Nah, jadinya takut. Kalau ininya nggak ada CCTV-nya, ya nggak takut ya. Makan es. Wah, buang aja. Jangan ya. Apalagi misalkan kalau dulu belum ada CCTV, dulu mah nggak ada guru, nggak ada wasit guru. Ada guru lah, pas ada guru diberesin. Ya, padahal harusnya belajar kalau sudah mengimani yang namanya Al-Basir ya. Al-Basir ini ya mau dimanapun itu ada CCTV,
tidak ada guru, tidak ada yang mengawasi, kita akan tertib ya. Bahwa apa sih kalau kita melakukan buang sampah sembarangan itu apa yang terjadi? Negatif kan? Ya. Kayak itu tadi ada tayangan apa yang jatuh tuh di gini-gini, lagi juga nggak ada yang lihat, pas ngeliat oh ada CCTV beresin ya. Sama kayak ada tayangan di TikTok itu ya, yang maling udah semangat pas lihat ada CCTV dibalikin lagi barangnya. Ada yang begitu, nggak jadi katanya malingnya. Ya karena CCTV-nya online zaman sekarang ya. Ada yang seperti itu. Padahal ya, padahal kalau dia mengimani Al-Basir itu nggak bakal seperti itu, mencari rezeki itu yang halal. Ya. Lalu apa dalilnya di sini tentang Asmaul Husna Al-Basir? Di surat Al-Hujurat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirun bima ta'malun. Artinya, sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha teliti melihat apa yang kamu kerjakan. Oh, yang kamu kerjain apa juga Allah tahu, teliti banget Allah. Ya, timbang kita. Masuk? Sudah masuk? Ya, sudah masuk. Mungkin ada yang masih bingung, ada pertanyaan? Siapa? Oh, iya. Siapa namanya? Hairul. Gimana Hairul? Kalau Allah Maha mengetahui, apa masih ada orang jahat dan dibebaskan sama Allah? Oh, gitu. Gimana tuh teman-teman? Kalau Allah kata apa? Tadi siapa namanya? Hairul. Kalau Allah itu Maha mengetahui, tapi kok ada orang yang jahat ya? Gitu. Katakanlah orang jahatnya tuh nggak gimana gitu sama Allah. Kira-kira gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang masih tanggapan nggak? Gimana? Ya, iya. Kenapa ya? Kan sudah ada Allah itu Maha tadi apa? Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Tapi kok kayak tadi ada banyak maling gitu ya? Kenapa sih nggak sama Allah tuh dikasih nih jangan ada orang jahat gitu? Nah, disitulah ujian keimanan bagi orang-orang yang beriman. Ya, kalau kita beriman sebagai seorang yang beriman, gak bakalan ya. Kalau kita sudah mengimani Al-Basir, ya, As-Sami, Al-Alim, Al-Khabir, gak bakal kita berbuat kejahatan. Paling gampang kalau di luar kejahatan. Paling gampang kalau di kita nih membuang sampah sembarangan, gak akan. Jadi kenapa ada orang yang kata kalau kok ada orang jahat, ya ada orang yang buang sampah sembarangan, kayaknya nggak ada apa-apain tuh. Saya juga pengen ikutan, gitu nggak boleh nggak? Nggak boleh. Kalau kamu ikutan berarti keimanan kamu tidak lolos ujian. Ya kan diuji nih, ada temennya buang sampah sembarangan. Kalau kamu ikut, kamu termasuk orang yang beriman apa tidak beriman? Tidak beriman. Kalau ikut, ikutannya jelek. Tuh begitu maksudnya. Ya sudah cukup? Puas? Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Ya, boleh. Gimana? Kalau Allah Maha mendengar? Oh gitu, mungkin maksudnya gini ya. Allah, kalau Allah Maha mendengar itu, kita misalkan tadi berdoanya di ngebatin gitu ya, dalam hati gitu. Allah bener nggak sih? Ya Allah pengen iPhone. Allah denger nggak sih? Ya, kayak ini layar ini. Kita lihat ini, pengen kayak gini, RAM-nya berapa gitu. Dan pengen ya, Allah bener nggak kira-kira? Pasti dengar. Pertanyaan berikutnya, kalau Allah bener Pak, kenapa nggak dikabulkan? Kenapa coba? Nah, disinilah tadi balik lagi ke ujian seorang yang beriman. Diberi yang namanya satu, apakah langsung kedebuk? Ada iPhone 15, atau tidak kan? Ya, kedebuk HP tentang kita berubah jadi HP yang bagus gitu biar bisa main ataupun browsingnya enak lancar kan tidak. Ya, tentu saja didapatkannya dengan apa? Dengan usaha. Selain berdoa tadi, baik berdoa dalam hati gitu ya, atau berdoanya ada yang pakai mikrofon gitu dikencengin gitu. Ya Allah. Kan Allah Maha dengar gitu ya. Kira-kira apakah Allah akan mengambil langsung? Tidak ya. Tapi yang jelas Allah itu ketika Maha mendengar walaupun dalam hati, dalam niat itu sudah tahu. Ya. Maka Allah dibantu tugasnya, bukan dibantu tugasnya ya. Ada yang bertugas makhluk Allah itu diantaranya malaikat kanan kiri kita siapa? Raqib dan Atid. Yang Raqib dan Atid ditugaskan oleh Allah Raqib dan Atid itu untuk mencatat apa? Amal baik, amal baik dan juga amal buruk seperti itu. Jadi insya Allah kalau kamu pengen sesuatu yang positif ya minta apa gitu pasti didengar. Pertanyaan berikutnya kapan dikabulkannya? Ya itulah usahanya orang beriman. Kalau tidak beriman pasti tadi ada kaitannya akan melakukan
kejahatan. Tempat sampah jauh banget sih. Lama banget kita datang begini. Pernah gitu nggak? Ya apa yang buang sekarang aja gitu. Itu ujian. Ya, tapi kalau kamu kantongin dulu, ya masuknya tempat sampah. Alhamdulillah tempat sampah. Enak nggak? Lega nggak? Merasa bersalah nggak? Tidak. Tapi kalau buang, ya terus kepikiran nggak? Aduh tadi mau buangnya gimana ya? Abis ini hujan lagi, mampet dari selokan gitu. Ya pasti kepikiran kan? Sesuatu gitu. Nah itulah keimanan ya. Terima kasih Khairul dengan Nadim yang sudah memberikan pertanyaan. Ya, sudah agak ngantuk nih. Ya, kita ice breaking dulu ya, coba berdiri semuanya. Bapak ada ice breaking. Penyegaran, ice breaking itu penyegaran. Ya. Penyegarannya bagaimana? Ya, Bapak punya permainan. Sekarang silakan saling berhadapan dulu. Yang punya lawan, yang punya lawan berarti sendirian. Gak apa-apa. Nah, silakan dipasang pulpennya, salah satu saja pulpennya. Nah, kita main permainan yang namanya sikut sakit sikat. Nah, gimana sikut sakit sikat tuh Pak? Yang pertama kalau Bapak bilang sikut, nah tangan kanan ya, tangan kanan pegang sikut. Kalau Bapak bilang sakit, berarti pegang pala pusing. Kalau sikat, berarti langsung diambil pulpennya. Ya, mudah-mudahan ya. Hati-hati ya perebutannya. Sudah siap? Sudah siap? Oke. Sekarang kalau Bapak bilang sakit, sikut, sakit. Iya. Santai. Sikut, sakit, sikut, sakit, sikat. Iya. Siapa coba yang lama? Oke. Sekali lagi coba. Ya. Ayo konsentrasi. Ingat ya, sikut, sakit, sikat. Oke. Siap, dengarkan instruksinya. Ya, dengarkan instruksinya. Sikat. Ya. Langsung sikat. Oke, sekali lagi terakhir. Konsentrasi. Oke, konsentrasi. Sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikat. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, ice breaking. Sudah ya? Nah, lumayan segar ya? Nah, segar ya, tapi pelan-pelan ya. Tadinya mau pakainya ada kuenya nanti saja lah, ya, permen atau apa ya. Itu ice breakingnya ya. Baik, selanjutnya karena ini ada setelah ini tadi sudah dibikin kelompok ya. Setelah ini kita Bapak akan membagikan LKPD. Nanti kalian silakan berkelompok berdiskusi menyelesaikan LKPD. Apa itu LKPD? LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Nanti ada tugas yang harus kalian jawab di situ. Nanti berdiskusi boleh lihat di buku ya. Boleh diskusi dengan temannya atau juga lintas kelompok, nanya ke kelompok yang lain ya, ini apa sih, ini apa gitu ya. Terkait apa ya tadi materinya, yaitu tentang Asmaul Husna, Asami apa, Al-Alim, Al-Khabir, Asami, Al-Basir. Silakan boleh berkelompok, dibentuk, boleh diituin mejanya juga atau kursinya dibalik. Kita akan membagikan LKPD. Diisi ini ya nama-nama anggotanya juga ya. Kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2 ini kita diisi nama-namanya. Ini ada kurang selesai. Kelompok 1.
Oke. Satu lagi. Kelompok. Ya. Kemudian kelompok 4. Oke. Sebelum dikerjakan, perhatikan ke depan dulu ya. Di situ masing-masing kelompok itu tugasnya berbeda ya. Itu ada kolom, nanti sebagai contoh misalkan di kelompok 4 ini membahas tentang Asmaul Husna apa? Asmaul Husnanya perilaku teladan dari Al-Basir. Nah, di sini ada contoh perilaku, kemudian kesimpulannya apa gitu ya, atau hikmahnya apa. Ya, diskusi jawabannya juga boleh cari di buku paket ya. Diskusi dengan jawabannya. Yang berbeda ada kelompok 1 nih. Kelompok 1 tentang apa ini? Kalau kelompok 1 lengkap ya, makna nama Allah dan juga ada kesimpulan atau hikmahnya ya. Silakan dikerjakan. Makanya jangan lupa di situ di tengah. Itu kan ada kelompok nama kelompoknya. Itu nama kelompoknya. Ya, itu sama-sama orang. Jadi kalau mau lebih luas lagi nggak apa-apa, misalnya nanti lebih luas lagi ya. Yang mesti yang ada di jawaban itu. Luas lagi kita di buku, atau pengalaman kalian sehari-hari juga boleh. Yang tidak apa ya sesuai dengan kehidupan kalian. Ya. Jadi yang presentasi udah silakan presentasi. Ya, atau kalau ganti-gantian juga boleh. Biasa presentasi salam dulu, ya. Kenalan. Iya, kalau mau diwakilkan nggak apa-apa, semuanya. Nanti jangan ditutupin mukanya. Biasanya baca tuh kalau mau baca begini aja, nggak usah ditutup. Gimana ya? Presentasinya boleh itu kan ada 4 nomor ya, boleh 4 nomor atau kita ada perwakilan 2 orang saja. Kalau mau aja ya sama-sama atau tugas aja kita tulis presentasi.
Kesulitan? Ada. Boleh dikembangkan dengan ini ya, pengalaman kalian di ya anak-anak saya paham juga kalau dulu ya. Jadi ya kalau pengen tahu saya kasih cerminannya. Sehari-hari ya kan paradigma. Ya, baru selesai kalau yang dulu ya. Oke, sebelum yang lain ya. Kalau ditambahin nih biar apa? Contoh cara tindakannya bisa jadi kan contoh kayak sosmed, musik. Kalau kalian apa sih? Belajar kalian belajar nambahin boleh ya biar lebih langsung. Pak, ya udah kembangkan lagi aja ya, masih banyak waktu. Diskusi lagi aja, dikembangkan lagi perdalam. Sudah semua? Satu sudah? Mana satu? Oh sini. Satu sudah? Sudah. Kalau dua ada cerita? Sudah. Sudah bisa dikembangkan ya? Ya di itu ya. Oke, sudah? Sudah. Kalau tiga? Sudah. Kalau empat gitu? Kalau begitu kita bersiap untuk presentasi. Silakan siapa yang mau nanti membacakan atau mau membacakan semua boleh ya. Ingat ya, presentasi seperti biasanya buka dengan salam dan juga nanti memperkenalkan diri. Setelah nanti selesai presentasi, nanti ditutup juga dengan penutup yaitu salam. Gitu ya. Nanti ya, teman yang lain yang di kelompoknya silakan nanti boleh sambil apa ya, mengamati juga gitu. Bener nggak sih jawabannya? Oke. Mau kelompok mana dulu nih? Kelompok apa mau diundi dulu? Diundi? Diundi ya? Kenapa senang diundi? Seru? Nah, ada berapa kelompok ini?
Undi ya. Oke, 1, 2, 3. Iya. Kelompok 1. Oke, silakan. Kelompok 1. Boleh maju semua di sini. Presentasi. Boleh yang lainnya menemani di sini aja, menemani. Sampai maju semua, maju. Maju, maju. Oh, Bapak di sana. Oh, pakai ini. Siapa yang mau ngomong? Ini aja. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, dimulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tugas dari kelompok 1. Soalnya dulu dibacakan. Tentang apa soalnya? Makna nama Allah Al-Alim, artinya Maha Mengetahui. Kesimpulannya adalah Allah tahu semua hal-hal baik yang tampak maupun tersembunyi. Nomor 2 al-mubin. Berarti mengetahui. Kesimpulannya tidak ada situs kecil apapun yang terlewat dari pengetahuan Allah. Al-Sami. Asami. Asami. Misalnya Al-Sami. Artinya Maha mendengar. Kesimpulannya semua doa ucapan bahkan bisikan hati terdengar oleh Allah. Akhir. Gak apa-apa. Al-Basir, Maha melihat. Sebenarnya semua perbuatan manusia adalah terlalu dalam pengawasan wajah Allah. Oke, gimana teman-teman? Puaskah dengan jawaban dari penampilan kelompok 1? Silakan ditutup kelompok 1. Kami dari kelompok 1 kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Disepit lagi. Dalam ya. Sudah ya, kelompok 1. Desa tinggal lama. Despin. Hah? Oh iya. Nomor berapa ini jadinya? Nggak kelihatan ya? Iya. Kita tunjukkan aja lah. Atau ntar dulu. Nah, ini dulu. Udah muncul? 1, 2, 3. Ya, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ayo urutan ini. Boleh, kelompok 2. Sini, sini, sini. Oke. Boleh, dibuka dulu, nanti kita perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Agak kencengan ya biar teman-teman dengar ya. Sudah? Sudah gimana teman-teman? Ya. Sudah cukup? Jelas? Oke, ditutup silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, sisa 2 kelompok. Tiga kelompok dulu. Tiga. Ternyata urutan. Lanjut. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bapak akan mempresentasikan soal tentang asali. Asami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut terakhir kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok ini akan mempresentasikan tentang gerakan dari Al-Basir. Dengarkan suaranya. Jaga adab di sekolah dari semua tingkah laku sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah semuanya ya. Ya, Pak. 4 kelompok maju ke depan. Oke. Baik, Bapak tadi perhatikan beberapa yang kurang dari presentasinya. Kalau tadi jawabannya sebenarnya Bapak amati itu bisa dikatakan 99% ya memang curahan hati kalian dan juga pengamalan dari versinya kalian ya. Itu tentang mengimani tadi ya pengalaman-pengalamannya. Tapi dalam teknik presentasinya kalau bisa ketika presentasi itu suaranya minimalnya yang lantang. Tadi sudah bagus semuanya ditutup dan dibuka dan juga
Nanti dilatih lagi ya ketika presentasi itu minimalnya bersuaranya agak lantang. Jadi tidak ada yang menutupi wajah ya. Melihat ya mungkin ada beberapa aja ya. Dan selebihnya sudah bagus. Oke, tepuk tangan dulu semua. Baik. Kira-kira tadi yang sudah teman-teman kalian presentasikan, ada yang kurang paham? Paham semua? Paham. Ya, karena tadi sudah saling ini ya diskusi ya. Baik, sekarang coba Bapak mau uji lagi. Nah, kalau dia kalian paham ya, kita permainan maju per kelompok. Satu orang jagoannya per kelompok. Boleh siapa untuk menjawab soal ya. Oke. Permainannya gampang saja. Menebak nama dari Asmaul Husna. Nama arti dan nama dan arti ya. Asmaul Husna. Kelompok satu dulu. Silakan maju. Berdua boleh berdua. Dan cepat, ayo. Oke, kita permainannya sederhana saja ya. Seperti game ya. Tuh. Mencocokkan nama Asmaul Husna dengan artinya. Oke, kita lihat dulu. Dulu Mama. Oke, kita perbesar dulu. Nah, diacak. Hanya perlu satu saja yang benar. Ya. Oke. Ya, silakan buka. Kamu tebak lagi. Salah. Mana lagi, Sob? Diingat-ingat. Salah lagi. Ayo, waktu berjalan. Mendengar apa bahasa Arabnya? Ya, buka tangan. Ayo, kelompok dua. Ayo, kelompok dua. Sisa. Siapa kelompok 3? Masih diangkat lagi. Sebenarnya 3 kali kesempatan harusnya. Oke. Tapi berarti artinya salah. Lihat lagi kotaknya, diingat-ingat. Yo, bener nggak? Salah, bukan. Salah, ini bukan itu. Salah juga. Yang mana coba dibantu? Boleh. Salah juga. Udah 3 nih kesempatannya. Ayo tinggal lagi. Nomor berapa, Rob? Berapa pasangannya? 4. Berapa? Ya. Oke, lanjut. Kelompok 3. Jangan nebak, tapi langsung jawab aja. Coba. Nih, silakan. Apa bahasa Arabnya? Maha melihat. Asmaul Husnanya? Maha melihat. Al-Basir. Kita lihat jawabannya, benar nggak Al-Basir? Ya. Kurang apa ya? Nanti ya kita di pertemuan berikutnya akan lebih lama lagi. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita latihan soal. Kalian duduknya dirapihkan dulu. Kita akan pakai krisis ya.
untuk menguji ini pemahaman kalian ya. Seperti biasanya yang sudah pernah Bapak bagikan ya dulu, kertasnya masih ada kertas jawabannya? Masih ada ya. Ya, karena kita bermain sekali 2 kali ya hari ini. Oke. Bapak setting dulu ya sebentar ya. Nah, seperti biasa yang ditaruh di atas ini nanti pilihan yang paling atas itu yang kalian siapkan dulu. Oke, sudah siap? Lihat dulu. Nah, sudah ada. Soal nomor 1. Al-alim artinya. Tunggu dulu. Belum. Oh, ya. Al-alim sudah. Maaf ya. Sudah? Enggak? Nah, ini soalnya. Al-alim. Sudah? Sudah? Oke, pasang jawabannya. Pasang jawabannya. Sudah al-alim artinya apa? Sudah lihat nomornya sudah masuk belum? Nomornya sudah masuk belum? Nomornya sudah masuk? Oke, sudah masuk. Sudah semua? Masuk? Ada? Oke, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah maha mengetahui. Pertanyaan berikutnya. Allah maha mengetahui segala sesuatu, baik yang kita sembunyikan maupun yang kita tampakkan. Sifat ini disebut apa? Oke, langsung jawabannya. Sudah tahu langsung jawabannya. Oke. Mana jawabannya? Jawabannya sudah? Sudah? Ini mana jawabannya? Jawabannya sudah? Sudah jawabannya? Masuk? Sudah masuk semua. Oke, kita lihat jawabannya benar adalah. Ya, jawabannya benar adalah al-alim. Saya mau lomba mana tuh? Ya. Masalah yang mana? Lanjut. Jaga. Al-khabir berarti langsung. Ayo. Al-khabir nanti. Ayo. Al-khabir. Al-khabir. Jangan kebalik, jangan kebalik. Al-khabir. Ya. Ya, mana? Sudah? Sudah masuk? Ya. Mana yang belum? Belum siapa? Oh, kamu. Sudah masuk. Sudah semua. Jawab. Ya. Lanjut, masih ada 6 lagi. Berapa yang mencerminkan sifat al-khabir? Tadi Mas Litik main game, contek membaca ulangan, jawab mengumpulkan, mengabaikan nasihat orang tua. Jawab. Mana jawabannya? Kita lihat jawabannya. Sudah masuk semua? Sudah, kita lihat jawabannya.
Apa Asami? Artinya sudah? Sudah? Ya. Oke. Pasang jawabannya. Pasang jawabannya. Jawabannya pasang. Jawabannya. Awas jangan kebalik. Asami. Jawabannya apa? Udah. Yang 31. 31, mana 31? 31 udah. Bisa tulis Pak. Oh itu. Ya, sudah ya. Jawabannya? Oh, lebih banyak. Mahaman Gemar. Ada yang kebalik kali-kalinya. Ya, oke lanjut. Masih ada 5 lagi. Contoh sikap yang meneladani Asami. Mendengarkan guru, memotong pembicaraan, menutup telinga saat dinasihati, menyela obrolan orang tua. Yang mau perhatikan pasti bisa. Awas kebalik jawabannya, awas. Kebalik jawabannya. Awas kebalik jawabannya ya. Yang paling atas itu jawabannya. Sudah masuk semua? 30 siapa? 22, mana 22? Oh, sini 22. Ya? Ya, jawabannya? Ya. Satu, ayo semakin kesini. Harus semakin baik ya. Satu itu doang yang salah. Lanjut. Nah, Al-Basir tadi kan sudah juga. Sudah? Siap? Jawabannya? Jawabannya sudah siap? Jika tidak ada pun di kelas tetapi kita tetap disiplin dan tidak ribut, berarti kita meladeni surah Allah yang mana? Satu, dua, tiga. Ayo, pasang jawabannya. Pasang jawabannya. Sudah? Pasang jawabannya. Sudah masuk jawabannya? Ya? 9. Jawabannya? Pak, siapa? Pak. Ada ya. Al-Basir alhamdulillah. Lanjut lagi. Kesimpulan dari sifat Allah Al-Alim Al-Khabir As-Sami dan Al-Basir adalah kesimpulannya apa? Allah hanya melihat hal besar, Allah hanya mendengar orang beriman, Allah tahu dengar teliti segala sesuatu, Allah hanya memperhatikan ibadah saja. Nah, jelas jawabannya. Ayo, siap? Scan jawaban. Scan jawaban. Scan jawaban. Jangan ya, satu orang. Oke, terakhir. Nanti kita lihat ranking yang paling tingginya siapa. Seorang yang jujur walau tidak ada yang melihat, berarti yang melakukan sifat Allah. Kalau tidak ada yang melihat, kata-katanya tidak ada yang melihat. Yang mana? Al-Alim, As-Sami, Al-Khabir atau Al-Basir. Melihat. Sudah, 1, 2, 3. Terakhir, jawabannya ya, Basir. Sekarang kita lihat rankingnya. Saya berapa? Ya.
7, siapa nomor 7? Wih, tepuk tangan. Nomor 23. Wih, paling banyak. Kayak nomor 1. Ya, 3 besar itu. Berarti jawaban banyaknya itu 3 besar. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Yang paling bawah siapa? Ya, ya. Layar 44 nggak ada. Layar 15 mana 15? 15 ada, 15. Ah, 15. Ya, nanti mungkin kebalik ininya ya, gitu ya. Jawabannya. Oke, terima kasih. Ya, ini ujiannya tuh begini ya, langsung. Baik, sampai sini dulu. Ya. Kemudian kita akan melakukan refleksi. Refleksi itu kita hari ini belajar tentang apa dan gimana sih tanggapan Anda tentang pembelajaran hari ini. Tapi sebelum ke situ, Bapak ada tugas kalian nanti ya. Tugasnya kalian membuat quotes Islami ya. Boleh modelnya video, boleh bentuknya gambar, boleh juga pakai lagu tuh. Quotes Islami tentang apa tadi? Kalau lagu gimana? Bir Sami Al-Basir. Itulah nama-nama Asmaul Husna. Ya, pakai gitar, pakai AI juga boleh ya. Seperti itu. Mau pakai poster di Canva boleh gitu ya. Mau pakai presentasi, nge-stitch video juga boleh ya. Seperti itu. Kapan dikumpulkannya? Kira-kira Sabtunya kapan? Minggu depan. Siap, minggu depan. Siap. Ya. Oke, sebelum diakhiri, Bapak pengen ada satu anak yang bisa mengambil kesimpulan belajar hari ini. Apa yang sudah didapatkan? Boleh acungkan tangannya. Apa yang sudah didapatkan hari ini? Siapa? Ada yang mau? Boleh? Ya. Apa yang sudah kamu dapatkan hari ini? Apa yang sudah didapatkan? Mengenal nama baik Allah. Kemudian Dan bisa menyertakan nama-nama Allah. nah, selain itu meneladani nggak kira-kira? Meneladani dan juga mengamalkan. Oke, terima kasih ya sudah diwakilkan, jadi sudah memahami dan mudah-mudahan bisa diamalkan. Terakhir diperhatikan saja ya, ini ada respon kalian bagaimana pengalaman hari ini belajar. Refleksi pembelajarannya. Nih, bagaimana perasaan untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, biasa saja? Senang. Termotivasi atau biasa saja? Senang ya? Apakah pembelajaran hari ini memberikan hal baru buat kamu? Ya. Apa aja hal barunya? Bisa menulis nama-nama Allah. Kemudian, bagaimana kegiatan mana yang menurut kamu paling menarik? Diskusi kelompok. Ya, gitu ya. Ini menarik tidak? Kemudian, seberapa mudah kamu memahami materi hari ini? Cukup mudah juga karena nanti ada beberapa yang salah juga ya. Kemudian, apa kamu merasa pelajaran hari ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Masih semangat? Nah, kalau perasaan sekarang apa nih? Yang atas, yang ini apa ini? Tadi sudah ya diskusi dan lain sebagainya. Ya, gitu. Sudah ya. Karena waktunya sudah habis. Ingat tugasnya nanti dikumpulkan minggu depan. Boleh bentuknya video, boleh bentuknya lagu ataupun poster yang nanti diposting di sosial media. Oke, sebagai bahan akhir, silakan ketua kelas untuk mempersiapkan teman-temannya untuk menghadiri pelajaran dan ditutup dengan membaca doa. Silakan ketua kelas. Sebelum pulang, mari kita berdoa mulai.
Eh? Game, udah kita mulai ya. Game nanti dulu. Makanya ntar dulu di pura-puranya belum selesai, ntar dulu. Ya. Tadi tidak tahu. Kalau gue video